Nah jadi Girls of Rock itu maksud gue pengen mendukung cewek-cewek di rock music gitu loh. Jadi yang main tuh biasanya band, kalau di edisi Girls of Rock itu bandnya tuh biasanya entah vokalisnya, drummernya, gitarisnya ada ceweknya. Ada juga sekali dua kali yang all girls, tapi itu sangat jarang banget. And salah satu yang juga termasuk kayak Kikan pernah main di edisinya Girls of Rock. And maksud gue tuh sebenarnya kalau temanya udah kayak gitu kan kita secara, kalau konsep gue nge-MC juga kan, jadi ngobrolnya tuh untuk intinya ngasih dukungan, karena main musik aja udah susah. Di musik rock lebih susah, cewek-cewek pula. Jadi tahun 2026 ini 30 tahunnya Geger. Gila. Itunya dipasing gimana? Kok tahu sih? Kok tahu? Oh, kok tahu? Emang udah lahir. Ini udah mulai belum kan? Udah, dari tadi itu udah mulai. Dari tadi udah di-record. Dari tadi udah di-record. Oh, sudah. Ya, gua tuh lebih tua dari kalian kali. Udah jelas lah, gimana sih? Pakai ngomong. Mohon maaf. Nggak percaya. Makanya gue paling muda. Oh iya. Menurut kalender apa menurut apa? Coba. Sorry. Menurut gue katanya. Geger nih bareng-bareng atau ada pendiri satu? Yang satu nggak datang, yang drummer doang. Yang drummer Dewi nggak datang. Di Bandung. Dia takut ditanya-tanya dia. Ini pendiri dia. Pendirinya. Oke. That's 1996. Ya. 96. Ya. Umurnya berapa waktu itu? Lu nanya umur. Waktu itu. Dulu ya. Sekarang mah udah lupa lah. Kalau nanya tahunnya tahu gua. Aku boleh cerita ya. Iya. Jangan nanya umur, kita masih teenager semuanya. Gini. Sorry. Sebuah kesalahan yang besar kalau nanya wanita umurnya. Gak mau banget jawabnya. Kayaknya gimana gitu. Jadi dulu nih terbentuknya gini. Wiwi punya cita-cita, saya pengen punya band cewek gitu, band rock. Ini rock beneran maksudnya gitu. Terus Wiwi hubungin aku, ayo Sin kita bikin band cewek gitu. Lalu ayo gitu. Terus nanti terus yang drummernya dan ini siapa gitu. Hubungin lah temennya Bandung. Udah jadilah, kita udah jadi. Kita ngeband. Ternyata sebelum kita tuh ada Dara Puspita ya. Iya, Dara Puspita. Nah, tantenya. Tante lu? Tante gua. Udah, itu awal terjadinya dulu kan. Udah di situ ya lumayan ya booming ya, gitu karena band cewek itu jarang banget. Dan kita bener-bener rock banget. Nah, setelah seringnya jalan ganti-ganti vokalis. Ini tahun 96. Itu 96. Udah ganti-ganti. Wait, 96. Udah jangan dihitung. Enggak usah hitung lah. Jangan dihitung. Lupakan. Lu dilupakan aja. Buset deh. Ini kita dan ini. Taruh. Wait. Enggak usah berdirinya. Ayo. Wes. Lu masih anak kecil dong. Masih SMA saya. SMA. Nyatut dikit. Terus SMA. Terus. Masa sih? Ini kamu kayaknya lu nggak cukup sibuk. umur. Sibuk. Terus. Tadi lupa lu. Iya. Oke. Terus. Lalu udah ganti nyanyi ya. Terus waktu itu ada masa kekosongan kan, kosong. Kita udah bikin apa? Foto lagu, bass udah masuk, gitar, vokal udah masuk semua. Tiba-tiba penyanyi kita yang pertama keluar. Padahal dia udah semua nih, udah tinggal rilis. Keluar bingung kita kan. Terusin siapa penyanyi? Oh iya, gue tahu ada nih
nyanyi gue Windy, aku bilang gitu. Ada gitu. Gue lagi tuh ya. Tenang, ada Wi. Ya, oke. Gue juga ngeband sama dia, aku bilang kan, ngeband. Terus Wiwi, ya Wi, nanti pas aku ngeband sama Windy, Wiwi datang ya, aku bilang gitu. Oke, kita ngeband kan sama Abra kan, ngeband. Abrakadabra tuh. Abrakadabra, Iya, abrakadabra. gitu. Terus Tahu ngeband gua dan itu. aku lihat wah ada tuh Wiwi datang. Ini pas bukan acara gue. Bukan Acara gue ya. bukan. Kayaknya nggak semua acara lu. Acara apa ya Win waktu itu? Gue ngerasa kayak di acara gue kan. Nah terus udah kita main dah turun. Wih sini Wih kita ngobrol sama Windy, kenalan lah. Ya kita kenalan ngobrol udah. Oke ntar kita ngobrolin ya. Setelah itu udah. Wiwi serak, ayo deh. Aku keluar tuing keluar. Gak ada yang bener ini kan. Aku keluar tuing. Ya udah. Susah sih ya. Iya, biasa mah. Kayak mana tuh? Teenager. Nah udah gitu. Windy, Wiwi ini semua gabung. Akunya yang keluar. Aku keluar. Terus udah mereka jalan. Terus aku balik lagi. Saya kayak butuh loncat ya. Balik lagi sekarang. Ini lu keluar masuknya tuh boleh gue tanya nggak kenapa gitu? Boleh Boleh nggak apa-apa, udah santai. Ada sih. Ada romantika mama gitu. Romantika mama. Iya. Jadi gue tanya, ya mau gak main? Ntar dulu Wi, gue kayaknya lagi selek. Lagi ngirim surat cinta ya. Jadi dia Lagi perboden ya. nggak tahu deh, lupa inget juga sih gue. Lagi ada romantika Romantika. lah. Kayaknya gue yang tahu. Enggak inget lupa apa lupa ingat. Pokoknya dia nggak tahu lah, pokoknya ngilang. Ada gue hilang. cerita. Itu kan ditanya tuh yang mana? Kesian itu ya. Nanti ada yang jawab. Iya. Dewi nggak ada. Ini kenapa oper mic kayak gitu? Dikit aja ngomong. Tadi dia lagi pusing harus belajar 25 lagu ya. Iya. Soalnya dia kebiasaan kalau jam segini udah bobo. Oh, gitu ya. Balik lagi nyari babies. Nyari vokalis itu susah. Iya, emang iya. Kita punya kandidat banyak gitu loh, tapi yang bisa apa ya? yang bisa gila doang. Dia apa ya punya bocor. Iya. Itu dia punya ini untuk main bener-bener gitu loh, setia dan punya kemauan yang keras, on time dan segala macam itu susah. Nah, Windy tuh dia punya poin itu yang aku lihat gitu. Dia tuh benar-benar di band itu dia ya benar gitu. Bandnya totalitas. Dia on time. Iya loh, enak aja. Beneran. Saya dari subuh dia datang. Kita kan miss on time ya. Nggak boleh telat dikit. Nggak boleh. Gue baru tahu nih. Biasanya yang udah yang aku ngalamin nih ngeband sama semua itu biasa vokalis itu susah dipegang. Yang paling susah di ini. Biasanya perempuan kalau vokalis itu susah dipegang. Iya. Rata-rata gitu. Nah, bener kan? Enggak sih, cowok juga sama. Iya. Jadi bicara vokalis ini ya perempuan ya. Jadi itu susah dipegang. Jadi misalnya kita udah sama-sama nih berempat, berlima, tiba-tiba vokalisnya hilang sendiri. Itu sering tuh kita. Hilang sendiri. Jadi untuk yang eksis kompak itu susah carinya. Gitu ya. Semoga ini kita udah Aman lah, insya Allah gitu. Tinggal rezekinya aja. Aku lihat Windy itu dia bener lah gitu. Bisa bener. Tumben bener kan? Tumben. Makanya gue mau memastikan. Iya. Oh iya memang gitu. Jadi kita ini semua ya udah memahami karakter masing-masing. Jadi santai. Kita tahu harus kemana nih arahnya, kita udah solid lah insya Allah. Amin. Kalian sendiri masing-masing di dunia musik rock. Oke, jadi walaupun dari dulu udah ada wanita di musik rock, tapi kan jarang. Iya. Jarang kan? Masing-masing kalian
awal mulai kan pasti apa rata-rata apa SD, SMP, SMA Mulai ngeband. mulai main musik. Oh. Kenapa kok bisa gua mau belajar instrumen deh atau nyanyi deh atau main drum nah, tapi ini kok kita di bisa rock belajar music? Kapan mulai belajar Dari musik? iya. Nah, diingat-ingat dulu. Ketawa umur. Karena ngantuk. Ingat-ingat dulu. Dari kapan ya? Ini pernah ngeband sebelum Mama Geger sama Oh iya. Ucok Aki. Pernah sama Ucok Ucok Kakak. Kakak. Iya, almarhum. Dibilangin gak Iya. percaya. Naik di sininya nih. Ucok. Atraksi. Atraksi Lagu waktu Stok on Doba tuh naik di punaknya dia. masih muda. Tuh, coba tuh. Tahun berapa tuh? Tahun berapa? Tahunnya lupa. Tadi bilangin deh. Enggak, tadi dulu. Nah, kepo nih. Nggak Itu. kenal ya sama Ucok Aka. Ucok Kakak Pernah tahu. denger lah. Pernah denger Ya. pasti nggak kenal orang aja. Tapi ini sebelum Masehi ya. Dia yang ngomong bukan gue ya, dia ya. Bukan gue. Waktu itu saya masih segini. Kecil. Masih unyu-unyu ya, unyu-unyu ya. Tahun berapa mulainya tuh? Oh, mulanya kalau nggak salah sih main gitar itu dari SMP. Oh, sampai. Kelas 2. SMP udah sama Ucok Aka. Belum. Itu baru mulai belajar. Oh, oke. Nah, Oke. terus udah agak bisa baru Apa yang bikin SMP cewek Indonesia era 80-an? oh, Tahu ah? enggak. Nggak tahu ah. Itu istrinya kebetulan satu grup. Saya kan dulu bikin grupnya itu namanya Stargirl di Bandung ya, cewek-cewek. Sebelum Kebetulan istrinya gabung vokalis gitu. Hmm. Nah, dikenalin lah. Udah kita akhirnya gabung sama band. Sarga ya. Ya, Bang Ucoknya gabung gitu. Gitu. Di Bandung atau zaman itu cewek main gitar, main musik rock nggak ada kayak dimasalahin atau ada Oh, enggak. tabu atau apa nggak ya? Enggak. Karena Bebas. ada begitu. Asik-asik aja. Wah, udah asik-asik aja kita bawain lagu macam-macam. Bukan tabu-tabu. Belajar Lagu aja lagu cewek ya, betul mah kayaknya salah ya. Nyantai kayak Oh, gitu. jadi di Indonesia that's not It's not problem. it's not a problem gitu loh. Enggak, Jadi enggak masalah. nggak ngerasa apakah merasa seperti apa sih bahasanya itu terintimidasi kah di lapangan Enggak di scene pernah. musik? Enggak pernah seperti Apa, bebas lagu apapun. Apa karena di Bandung kayak gitu bukan? Karena kota kecil gitu maksudnya. Enggak ngerti, pokoknya kita main-main aja lagu apapun, enggak pernah ada yang komplain gitu. Bukan komplain. Komplain. Bukan komplain tuh kalau mainnya nggak bener. Di komplain. Ini dari tadi fales. Bukan karena cewek. Maksudnya ada larangan bermusik gitu ya. Kayak it's karena rock music metal itu Iya. laki banget. You know, it's Nah, mostly. kayak orang-orang Ah. Jadi ada siapa lu gitu you know, biasanya. kayak Nggak merasa. ada sih kayaknya. That's so Tahun itu fucking malah awesome. aman sih kalau gue rasa. Aman-aman aja. Artinya Indonesia ini sebenarnya lebih progresif dari Amerika soalnya. Oh ya gitu. I think so ya. Si chaos. Nah, main gitar, influence-nya Tuh. influence Siapa? siapa aja? Seneng dengerin Led siapa? Zeppelin. The Beatles, Zeppelin, terus Joe Satriani suka. Joe Satriani. Iya. Banyak lah. Nah, ini jadi zaman dulu kan pakai kaset ya rewind ngulik kayak gitu. Iya, sempet. Les, Enggak, otodidak fully otodidak. Gila ya? belum pernah. Susah zaman dulu kan rewind Mm-mm. apa namanya? Terus pakai ini begini ya kan. Kalau Ya, lagi pakai pensil. harus bersihin Oh, kaset. kaset. Lu ngalamin zaman kaset enggak, Win? Oh iya, tenang. 2 album kaset. Lu orlam juga, Win. Tahu aja ya. Orlam. Ordal. Bukan ordal. Aduh. So, oke, jadi yang band itu bukan all girl ya. Belum. Namanya Stargirl kan namanya. Oh, Stargirl. oke. Stargirl belum tentu semuanya cewek kan, asumsi gua. Ini Iya, kebetulan all Oke. Tapi masuk Ucok Kakak. karena Setelah istrinya ada Stargirl. setelah Stargirl masuk lah. Kita bikin Ucok Kakak. nama grupnya waktu itu ABA. Anak ABBA. Bandung asli. Oh, apa? Anak Bandung asli. Coba. Keren ya? Keren. Bukan ABBA ya. Bukan. Honey. ABBA
double B ya. Gitu. Mirip. Anak banget. Mirip. Itu awal mula. Gitu. Terus jadi bisa gabung sama Geger apa tuh? Kebetulan sama Nah, sama Wiwi. Wiwi itu menghubungi Hara. Dulu sebelum sama Oh, sama Baik, Dewi dulu. Jadi waktu itu aku tuh bukan bikin, diajak sama band cewek juga untuk main di klub-klub gitulah kayak Piramid, King Cross yang gitu-gitu. Sama dia. Oh, Gitu. awal ya. Heeh, nah Sebelum Geger ya. aku dikeluarin Ya, tuh Karena ya ada sesuatu lah gitu. pasti selalu Jadi- ada sesuatu lah. Gitu. Ada sesuatu. Semuanya ada sesuatu lah. Dikeluarin. Nih pada nggak terima nih yang vokalis si Eli ya, Eli sama dia. Gue keluar juga deh. Gitu. Siapa? Nih, Oh, Hara keluar juga. Ikutan keluar. Setia kawan ya, setia kawan. Setia banget. Bukannya karena dia dulu pernah bikin apa sih lagu-lagu Beatles ya. Iya. Nah, drummernya aku ngambil drummernya dia gitu. Oh, jadi awalnya itu ya sebelum Geger ya. Iya, gitu. Gabungnya di situ Jadi kamu kenal sama Dewi karena kenal dari sama dia. Hara. Heeh. Kalau sama Cynthia kan dulu suka latihan di rumah ya. Aku latihan Gitu. di rumah. Kenalnya di situ. nah awal mulai main musik pas apa SD, SMP, SMA. Oh, udah tua juga sih. Enggak dulunya. Udah tua. Iya. Oh, SMP kali ya? SMP. Enggak lah udah. Gue nanya kapan mulai musik, kalau udah tua juga nih. Maksudnya gue gagal paham nih maksudnya. Maksudnya Enggak gimana sih? maksudnya dulu tuh mereka tuh kan masih muda-muda. Nah, gue tuh yang paling muda. Iya. Oke. Masih punya anak. Udah punya anak. Gitu. Udah punya anak. Baru mulai belajar. Baru mulai belajar. Gitu. Oke. Gue baru tahu juga. Tapi sih itu yang keyboard ya. Tapi sebelumnya gitar-gitaran aja. Jadi udah apa yang bikin terinspirasi? Udah punya anak baru mulai belajar main musik atau ngeband? Musik. Belajar main musik atau ngeband maksudnya? Dulu cari kerjaan kan susah. Jadi kebetulan ada yayasan yang butuh yang bisa main musik. Siapa nih? Ngelamar lah gue di situ. Ngelamar di situ katanya disuruh main piano. Terus ya dari pagi jam 8 ketemu sampai jam 4 tuh nggak berhenti. Maksudnya gimana tuh? Iya, Jadi Itu. Wiwi belajar. belajarnya di situ. belajar. Jadi namanya apa ya? Dogong Peranggas. Itu di Tebet. Jadi dia tuh pasang iklan dibutuhkan orang yang seneng musik, yang seneng, yang hobi gitu. Nah, Wiwi datangin tuh di Tebet. Ternyata di situ dididik, suruh jadi guru. Wah, Gitu. Jadi belum bisa main piano, Belum bisa. dididik sampai bisa jadi. Iya. Ngajar. Heeh. Jadi sehari berapa jam? Dari jam 8 pagi. Iya. Serius. Serius lu? Dari jam 8 pagi sampai jam 4 itu nggak berhenti. Istirahatnya pas That is makan doang. fucking 6 hours, man. Makan doang. Serius. 3 bulan ya yang lain banyak sih, Six, tapi lebih. kebetulan Yang paling Berapa dulu aja? ya. 8 jam loh itu. More. Gue yang paling serius kan. Oh. Jadi begitu Paling sih. yang udah Yang lain bisa nggak serius. boleh dites ya di kantor gitu. Langsung aja. Kak, udah bisa, Kak. Ya udah coba. Pakai itu loh, pakai organ yang ada temponya tuh. Tempo ya. Yang dulu organ zaman dulu. Iya, ya. Nah, di situ gue mainin tuh. Baca not balok gitu kan. Sama dia dikencangin lagi temponya. Baca Wah, not terus di rumah padahal belajarnya pakai bantal. Gitu. Akhirnya 3 bulan dikasih murid. Gitu. Wow. Kayak gitu. Serius loh. Serius. Dalam 3 bulan, 8 jam sehari Mm-mm. bisa not balok sambil main dengan temponya makin naik. Iya. Dan dikasih murid. Kasih murid. Wah, itu penyiksaan kayaknya. Enggak sih, seneng aja. Seneng aja. Karena seneng musik. Itu ya. Wow. Karena seneng musik. Kan sebelumnya cuma gitar-gitaran aja. Itu awal Something mulanya. different. Itu udah punya anak waktu itu. Udah. Udah, Wow. anak 1. Gitu. Baru deh tuh. Di rumah kan ada studio. Ketemulah dia. Kita latihan bikin band. Tapi sih sempet itu sebelum Geger sama ini. Wizkid. Pink Lady. Wizkid.
Oh iya Wizkid. Wizkid? Oh, sama Iya, Wizkid. Wizkid, Oke, iya. oke. Serius? Iya, Iya. ini si Mbak Keyboardisnya Wizkid. Wizkid, iya. Sebelum Wizkid sama Pai Indra tuh bikin. Iya, Bikin apa? Di mana? ikut festival. Festivalan yang itu kali Bang. Musik trendy se-Jawa. Ini sebelum slang ya? Selain udah ada. Udah ada. Nggak, tahu dulu nih. Lupa ya. Kalau Indra sama Bungkit, berapa? slang udah ada, tapi kok ikut festival? Maksudnya gimana sih? Belum rekaman, belum rilis album? Pai belum gabung sama itu deh. Belum rilis album artinya, belum iya, rilis album iya. pertama. Iya. 8889. Itu pemainnya Iyalah. nih. Hah? Pai, Ronald drum, Rona Gigi. terus Indra Ki Aha. main keyboard. Nah, gue juga main keyboard. Gue dulu waktu festival disuruhnya cuma 1 not sama Indra. Iya, maksudnya gimana tuh? Jadi kan tuh teng. Jadi gini. 1 not tuh di intronya. Jadi cuman bagian yang Jadi bassnya aja ya. ngambil di bawah gitu. Itu judulnya eksekusi. Jadi keren banget dulu. Itu udah pada gila. Tapi sih ada diajarin juga yang pokoknya chordnya ngengkang gitulah. Kayaknya lah main aja. Bowie mainnya gini. Oh ya deh, gue ikutin aja gitu. Kayak gitu. Tapi katanya 1 not doang. Yang di awal intronya. Oh. Buat bassnya. Tapi kan ada ngebloknya gitu. Tapi gaya nggak? Ya gaya lah, kalau nggak gaya ya nggak juara. Oh, juara. Juara 2. Oke. Gitu. Udah disuruh 1 not, nggak menang pula. Pas festival itu si Bim Bim baik banget tuh. Indra dipinjemin keyboard, terus Pai dipinjemin gitar. Habis udah selesai itu diboyong tuh mereka. Tadi kan sebelumnya mereka kan tidurnya di rumah. Tidurnya ada yang di atas speaker, di bawah drum. Di rumah tuh dulu gitu. Kasian banget jadi pada speaker Tapi ya. begitu diboyong ke Gitu slang, banget lu ya. Diboyong slang udah lupa. Nggak dibalikin. Nggak dibalikin. Iya gitu. Gitu. Iya, artinya ini tahun 89, 88, 89. Tapi sebelum ikut festival itu juga Wi main juga sama Pai sama itu, main di 17-an gitu. Sama Pak. 6.500 per orang. Dulu 6.000? tahun berapa tuh? 6.000. 6.500. Gile. Mainnya di kuburan lagi. Gara-garanya ada yang meninggal tuh, udah bikin tuh. Iya. Jadi udah ada yang udah disiapin panggung, terus ada yang meninggal di situ. Pindahinlah di kuburan. Yang nyanyi Opi Andarista. Lagunya Tangan-tangan Setan. Dia lebih senior, lebih senior dari gua nih. Tangan-tangan Setan. Tar dulu tapi. Lalu dan Asenia Senior umurnya. Bermusiknya sih masih junior. Iya. Gua masih nggak percaya. Gua lebih tua dari dulu kali. Coba namanya kepain nanti. Ini umur berapa gitu? Iya gitu. Oke, so, dari zaman itu, jadi mereka kan akhirnya jadinya ngeband sama Bim Bim di slang, di sabun segala macam. Nah, Wiwi ditarik lagi tuh sama si Wizkid. Karena kan dia bawain lagu musisi itu God Bless. Kan yang itu kan. Jadi yang lagi butuh musisi dia ada okay. keyboardnya itu. Ikut terus dari Ancol masuk 2 orang 2 grup kirim ke Malang semifinal, masuk lagi juara 2 juga gitu. Juara 2 the best performance sama the best vokalis tuh Hengki saat gitu. Kalau tua ya. Enggak, gue belum di Indonesia waktu itu. gue dari situ Kalau senior ya. masuklah jadi manajernya tuh Bang Jelly Tobing.
Gue dikeluarin Oh. dong. Sama Tahu nggak Jelly gara-gara Tobing. kenapa? Om Jelly Tobing kenapa Om? Dikeluarin. Gara-gara kenapa? Mau tahu nggak? Gue hamil. Pantesan aja. Gara-gara hamil dikeluarin. Iya. Teganya Om Jelly Tobing. Ah, gimana sih lu Om? Jangan bilang-bilang ya. Ini gua udah bilang-bilang. Maaf Om gitu. Maaf ya. Gimana sih Om? Itu bagian dari sejarah lah. Sejarah itu. Gara-gara hamil dikeluarin. Iya. Hamil. Hamil. Ya hamil Enggak. Bang. Anak yang keberapa waktu itu? Kedua. Anak kedua. Oke. Cewek cowok? Cowok. Anak gue Main musik nggak sekarang? yang pertama drummernya Kunci Dulu. Adek Kunci kan anaknya. Serius lu? Kemarin kan udah almarhum ya. Iya, iya. Anak yang pertama. Oh, wow. tahu ya. Tahu lah. Tahu, pasti tahu. Iya ada I anaknya. see. Yang dari tadi bilang hamil itu hamil adek. Yang pertama. Yang kedua silut. Oke. Drummer juga. Nomor juga pada main drum. Kenapa tuh kok bisa drummer-drummer gitu? Jadi, Ya senengnya Iya main ya, drum ya. sukanya drum Main ya drum. semua Iya, dua Beda sama emaknya. Padahal tuh yang anak kedua itu kok jadi ngomongin anak kedua. ya nggak apa-apa. Emang kenapa? Ya, anak gua nggak ada yang mau masuk musik Yang anak soalnya. kedua itu Wiwi kursusin di YPM piano. Itu sebetulnya dia mainnya udah tangannya cepet banget gitu. Terus juga matanya kemana-mana gitu. Tapi dia nggak suka. Nggak suka. Oh, Enjoy sukanya gitu. drum ya. Nggak suka. Susah ya kalau nggak gitu. suka. Lalu Akhirnya canggih keluar. ini. Karena nggak suka. Kan kalau kursus tuh dianterin kan. Hmm. Begitu dianterin, ternyata kita kan pulang kan. Ternyata dia 2 bulan loh nggak masuk. Oh, nggak Ini masuk nggak ke tahu. dalam. Nggak tahu. Nggak masuk Nganterin lesnya, nih. nganterin doang. Udah nganterin pulang jemput. Oke. Nggak taunya main itu apa sih namanya? Internet dulu tuh loh. Iya. Bandel juga dia. Bandel juga sih lu. Ya, tapi dia menghormati sampai dia jago main Jago, piano. Jago. Dulu jago banget. Sampai jago. Padahal bukan di situ hatinya. Tapi dari nah ini gua nanya karena dari tadi kan main musik rock sebagai cewek itu sama sekali nggak ada masalah apa-apa ya, asik-asik aja ya di sini. Nggak ada yang menyatakan ih perempuan kok main musik rock atau apa, nggak ada omongan miring ini Nggak itu. Cuman yang ada omongan miring masalah Kostum. kostum Pasti. aja dulu. Nyaman itu. Kalau Kan pada hot Kan penan pada semua. hot Zaman penan, anak pendek. masih oh konyol oh gitu. oh. Masih teenager. Masih teenager. Ih, Masih slim. lu juga lu masih slim sampai sekarang. Kalau ya kan? Pakai yang celana pendek segini, pakai Ya, sekarang penyanyi baru nih. Iya, Tanda pendeknya di gue gantian sekarang. iya. Ya, tapi kalau lu sendiri kan berangkatnya dari kecil juga ya, udah Iya, gue dari dari kecil sama. dari Dari bokap gue kan. siapa tadi lu bilang tante lu Dara Dari Puspita, tante gue 2 itu. Tante. Jadi sekeluarga lu tuh emang udah Emang udah, musisi. Semuanya pemusik. Bokap gue juga kan main segala main. Yang khusus pertama kan bokap gue yang main bass. Awal-awal. Kus yang pertama. Pertama. Kus plus dulu. Asin album pertama atau maksudnya? Iya, yang sealbum. Terus di Sealbum? rumah piringan hitamnya ada sama gue. Oke. Gitu. Awal-awal itu yang awal-awal banget lah. Terus dia keluar dari Keluar karena itu kan jadi kayak band bisnis keluarga. keluarga, I band see. keluarga. Jadi bokap gue harus keluar. Tapi itu legacy banget. Banget, Karena banget. itu ya maksudnya termasuk early apa? Ininya beneran mulai berkembangnya musik itu jadi industri ya. Iya, Era itu. Iya. Tapi lu waktu itu waktu masih kecil memang ngeh bahwa keluarga lu tuh emang beneran apa sih namanya tuh kayak serius di musik itu atau lu nggak Enggak sih, pikir gua- lu jalan aja atau gimana sih? Enggak, gue tahu dari kecil, dari tante gue yang dari Puspita tuh kan udah sering ke luar negeri mainnya kan, ke London, ke Jerman, segala Itu macam. luar biasa. Cuman lu. kan umur masih berapa ya, gue yang kelas 6 kayaknya sih gitu. Terus bokap gue masih main-main gitu, ya gue masih
Bapak ngapain sih gitu kan, nggak pulang subuh kan nggak ngerti. Mak gue juga nggak pernah yang bilang bapak lu musisi, kan nggak ngerti nama itu musisi, cuman oh ya pulang ngeband gitu kan gondrong rambutnya bapak gue dulu bokap gitu, gondrong segini, gondrong wes sepantat. Gue juga harus pantain, ini lagi pendek gue nih rambutnya. Gue tadinya sepantat ya. ya. Kalau mau apa cebok harus gini dulu. Serius. ampun aduh ya udah gitu tahu, cuman ya belum ngerti aja gitu loh. Cuman waktu dari kecil memang umur dari SD lah, SMP awal-awal tuh kalau misalkan sering ke Taman Ria, dulu kan ada tuh Taman Ria remaja ya kan yang di Senayan tuh. Itu kan kalau setiap hari Sabtu pe Minggu gitu ada panggung. Kakak gue kan udah nyanyi duluan. Itu bokap gue yang nyodor-nyodorin, nyanyi ayo buruan panggung, disuruh nyanyi. Padahal dulu belum terlalu suka nyanyi gue itu. Tapi karena dulu sering lihat kakak gue duluan, gitu. Kakak lu udah serius? Udah duluan, udah duluan. Karena dulu ikut dia lomba-lomba nyanyi, gitu-gitu, antar sekolah. Nah gue masih SMP kan masih belum tahu lah gitu-gituan, masih kecil. Jadi suruh nyanyi, ya udah nyanyi aja, nyanyi bintang kecil, zaman itu, gitu namanya gue masih kecil kan, cuman udah berani. Maksudnya gue berani. Makanya bokap gue bilang nih kayaknya bakal urat malu udah putus dari dulu. Ada dari dulu. Jadi kalau disuruh nyanyi, ya udah tinggal berdiri nyanyi apaan, nggak tahu gitu. Tapi beraninya udah dari dulu. Intinya gitu doang. Cuman PA aja sekarang. Kalau pasaran lain lagi masalahnya. Sekarang lebih PA. Enggak, jadi dia nih bisa nyebur di metal dulu. Gue yang ingin dia ke Dreamer soalnya. Gara-gara dia nih. Gue yang ingin Dreamer butuh vokalis, dia lagi bang, gue mau ngapain nih bang? Gue kerja dulu. Iya lu kerja nggak, maksudnya masalah nyanyi, iya kan, bergabung di, cuman gue bilang tapi Dreamer ini metal, gothic metal gitu ya kan, masih jalan sama Dreamer kan? Jadi kayak semacam ada transisi dari mainstream yang lebih mungkin ke pop rock gitu ya kan, tiba-tiba langsung underground gitu ya kan. Kaget itu. Lain gitu loh, dunianya lain gitu loh, agak serem-serem mencekam gitu ya. Tapi anaknya baik-baik kan. Anaknya baik-baik, cuman mukanya kayak lu penjahat. Gue masih ingat di awal-awalnya dia bilang ini nggak apa-apa nih bang, tenang aja lu. Anterin, gue bilang kalau mau anterin. Buset. Tenang aja lu gitu loh ya kan. Mereka nggak bakal ini kok, maksudnya mereka nggak gigit lah. Nggak gigit, udah jinak. Takut juga sama gue kali. Iyalah secara. So tua. Tapi transisi itu sebenarnya jadi malah apa sih bahasanya? Kayak kalau gue yang gue lihat dari luar gitu sebagai teman lu tuh kayak lu kayak nemu dunia baru dan lu yang gue salut tuh lu terusin, lu nggak yang nggak diem. Lu nggak yang kayak balik lagi angin-anginan gitu, lu terusin sampai sekarang gitu, di rock metal lu masih terusin. Dan banyak belajar sih bang, maksudnya dari kebayangkan gue dari solo artis penyanyi pop yang keluarin berapa major album, label, ya kan major label, sinetron, wangi-wangi, apapun lah. Pokoknya yang perempuan masuk dunia gelap gitu, yang sweet banget gitu kan ya, istilahnya kalau tanda pendek kan dari dulu, istilahnya senang dari dulu, cuman berangsur ke penyanyi rock itu kan nggak gampang bang, penyanyi dari pop. Buset, ini gimana cara bikin teriak gitu loh, kagak bisa dulu ya gimana sih? Nggak bisa. Jadi gue kerjain sih sebenarnya. Cuman banyak kan karena yang ini loh pada ngeliatin dia ini ngerjainnya gimana? Jadi maksudnya siapa suruh lu mau? Tapi enggak, itu kayak gitu kan, itu kan proses ya, fase kan ya, fase dari yang penting kan kita bermusik gitu doang sih buat gue mah gitu bang, mau pop, mau rock, mau metal, sekarang yang penting gue nyanyi ala gue gitu, gue nggak menjadi orang lain gitu. Jadi pada prinsipnya gue belajar banyak walaupun memang masih banyak kekurangan gue yang walhasil istilahnya. Kalau gue mungkin belajar sama orang bule, negro atau apa gitu mungkin gue bisa lebih better, tapi kan karena di sini nggak ada. Gue belajar banyak, guru gue banyak dulu, guru vokal, dan gue bukan penyanyi yang baru gede kemarin terus gue istilahnya jadi yang kacang goreng, enggak, gue belajar pakai proses. Nah itu gue belajar nyanyi rock susah, gue gimana caranya ya, gue dengerin tuh referensi
segala macam. Masuk ke metal gue dengerin lagi yang beda, Nightwish segala macam. Oh my god, ini pelajaran stres amat ini kayak gini. Ya begitu. Tapi kan kita semua hidup buat belajar. Ya akhirnya ya udah nggak apa-apa sih, walaupun istilah sekarang ya Dreamer kan masih proses bikin album sekarang yang baru, belum ini. Sama Geger juga kita mau keluar lagi nanti Agustus insya Allah. Jadi 30th anniversary of Geger. yes. New album coming up in August. Tanggal berapa? Udah ada tanggalnya belum? Belum sih, pokoknya ya 17-an aja ya istilahnya, 17, sebelum iya. sebelum kemerdekaan Mudah-mudahan aja. dilancar. Kemerdekaan. ngeri. Soalnya isi lagunya tentang Ngeri. Nusantara, Indonesia. Jadi kita bedain yang keluar yang Udah. sekarang. Udah ada bocoran judul album belum? Udah. Enggak, ini masih single. Oke. Single aja. Mas, judul lagu. Nusantara. Nusantara judul Yes. lagunya. Sudah 3 dekade. 3 dekade itu 30 dia. tahun. Gitu. Jadi perayaan juga sih. Dan kalian bikin ini nggak? Launching kah? Maunya Event begitu kah? ya. Ntar tergantung Lagi lagi disiapin aja. Ya lu lah yang bikinin. Gue yang bikinin ya. Ya, ayo. Cakep lah. Beneran nih, berani bener. Keluarnya di Ezra ya. Iya. Oke. Bisa. Aminin aja dulu. Aman. Aman. Tapi oke, ini single baru akan menuju album kah atau single dulu kah? Apa Kayaknya sih gimana? kita single aja ya. Dari yang tahun berapa Jadi itu Mbak? biar simpel, biar bisa Dari keluar dari itu HP record. Oh ya, Single. Jadi keluarnya satu-satu. Ini dari tahun kapan tuh mulai apa? Maksudnya kayak aktif kembali gitu. Kalau dibilang aktif sih Aktif kita terus. nggak pernah Nggak berhenti. I see. Oke. Jadi setiap mau kita nih vakum nih, oh ya ada lagu kita bikin, ya udah keluarin. Tapi memang semau hati. Ya pokoknya setiap ganti vokalis pasti mereka rekaman gitu. Udah berapa kali ganti vokalis? Wah nggak Banyak aja. Banyak. Banyak. Kalau tiap ada vokalis terus rilis single tuh gimana cara kalau kita bicara apa itu namanya? Atau gimana? Diskografi lah bahasa itu kan. Diskografi itu adalah semua yang apa lagu-lagu album dan sebagainya dirilis itu kan diginiin tuh pasti kayak ada daftarnya lah ceritanya. Dan semuanya tuh personelnya beda-beda terus atau gimana tuh? Kalau personil mah mereka sama, Masih cuman vokalis doang ya. Vokalis Iya, yang paling sering vokalis ganti-ganti. aja. Emang beneran masalah ya vokalis ya. Emang. Coba lu jelasin dulu. Gue enggak sih, alhamdulillah enggak rese. Oke. alhamdulillah kita udah bijaksana semua. Iya. Neko-neko Iya. lagi. Kalau zaman-zaman muda pasti gitu Iya, perempuan. zaman-zaman jahiliyah. Heeh. Jahiliyah. Lagi zaman abrakadabra lu tahu. Iya. 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 Iya banget, masih tanpa Tapi itu seru loh, itu seru menurut gua. Hitungan, Itu seru. Sekarang sudah. Kalau lu sendiri kenapa kok bisa milih main bass? Dulu waktu SD, aku kan memang turunan musik tuh dari papa ya, main Oh, oke. gitar. Ya. Bokap gitaris. Iya, gitaris. Kerja tapi dia hobinya gitar gitu, gitar harmonika gitu, blues gitu. Oke. Terus diajarin lah sama papa kan gitar. Coba kamu pegang gitar, masih kecil-kecil kan. Adikku juga diajarin drum. Kita semua keluarga tuh bisa main. Jadi satu keluarga itu aku bass, papa main gitar sambil nyanyi, terus adikku main drum gitu. Nah, udah gitu. Nah, setelah udah dewasa, aku coba belajar klasik. Tapi kok susah ya, kayak nggak bakat gitu. Terus iya, susah. Karena terlalu ribet menurut aku Emang ya. susah buat gua juga. Susah kan? Iya. Gua tuh pengen jadi gitaris klasikal ya. Nyasar main metal sekarang Nah, ya, itu dia. aku tuh belajar klasik beneran di Yamaha dulu. Belajar yang duduknya harus di sini, Iya, gini. gitarnya harus di sini kan. Iya, iya. Terus begini kok kayak aku nggak bakat gitu, nggak bisa. Akhirnya udah sampai kuliah, aku beralih coba deh main bass. Nah, jadi pertama kali, gitar ya? adanya gitar. Setelah udah kuliah, kan banyak yang nawarin main band dong. Duh, kalau gitar kayaknya nggak bisa, coba aku bass. Bisa. Jadi pertama kali tuh aku main
gitar di kampus tapi nggak sukses, pas main bass tuh sukses. Gitu. Aku nyobain gitar, kayaknya nggak bisa deh. Saya tuh ayo kita mainin kayak Develop Part kayak gitu-gitu yang metal-metal juga kan Unas kan dulu aku di situ. Itu kan gudangnya metal ya. Sampai Sepultura tuh aku ngikutin semua tuh band-band. Sepultura. Sampai yang glam rock aku juga ngikut tuh semua. Ikut. Jadi aku di situ udah beralih ke bass. Jadi kayaknya aku lebih cocok di bass. Dan situ jadi banyak, oh Cynthia bassis, lo main band gue apa ya? Dari situ akhirnya ketemu Geger, udah jadi bisa apa ya, udah aku tuh udah ajak, udah pasti nih gue basis gitu. Tadinya SMA masih bingung kok nggak bisa ya gitu. Emang susah kan? Susah banget, susah banget. Dan aku nggak bakat di situ, tangannya juga kan pendek-pendek, kecil-kecil. Gue juga pendek-pendek. Pendek-pendek, kecil-kecil. Enggak, maksudnya justru pendek-pendek main bass bukannya lebih susah ya? Karena dia senarnya tuh cuma 4 kan, bukan yang 5 ya, 4. Iya. Jadi walaupun dia jauh-jauh tapi masih satu-satu gitu. Oke. Masih satu-satu. Iya, iya. Ya. Bukan begini-begini. Nah, yang gitu-gitu masih nggak bisa. Lebih, oke. Udah nyoba nggak bisa. Oke. Kalau Ada ini nggak, ada influence utama di di bass tuh, ada player yang lu suka, ada yang jadi panutan lu, ada nggak sih? panutan apa ya, dulu sih yang aku sering lihat tuh Billy Sheehan. Billy Sheehan. Itu uncle ya. Uncle Billy Sheehan. Iya, susah banget. Iya kan. Suka, tapi aku nggak bisa kayak gitu. Suka lah. Oke. Gitu. Fans. Oke. Tapi sempat ngulik. Cuma nggak bisa yang bisa tapi ya itu Udah ribet banget itu. Ya maklum lah, perempuan terbatas kan. Ya, dan dia juga ininya kan Besar dia. besar Besar fair dan juga. panjang dia. Iya. Tapi lu ini memang selalu main pakai, Iya. nggak pernah coba pakai pick. Pakai pick kalau yang cepet. Ganti kalau harus. Ganti selalu itu. Oke. Jadi tergantung lagunya kalau lagunya. Tapi kalau sama Takeover kan lagunya keras ya. Sorry. Iya. Aku pakai pick, tapi kalau sama Geger aku pakai jari. Beda. Oke. Kalau Geger kan lebih apa ya? Lagunya tuh lebih ya nggak terlalu keras gitu. Keras tapi aku masih bisa ngejar sininya. Kalau Takeover udah beda. Ada preference? You prefer ini lebih ini atau prefer? Kalau lagu slow, Iya, tergantung lagu. Kalau lagu slow itu aku lebih prefer ini. Okay. Dapat slow, dapat soulnya. Iya. Soulnya lebih dapat. Iya sih. Tapi kalau slow aku pakai pick nggak dapat. Kalau aku gitu. Yang gua senang kalau ngeliat gaya lu itu kan, lu main bassnya di bawah gitu loh, bukan kayak yang menurut gua nggak cool banget gitu loh. Gua ngeliat, pokoknya sorry kalau gue ya kan, gue nih sebagai gitaris ya, gitar itu harus di bawah pusher gitu ya kan, right on top of the dick gitu, gitu loh, kayak gitu. Kalau yang kayak gini menurut gua nggak cool sama sekali. Itu biasanya gua nggak peduli lu John Petrucci kayak pakai Jonat cool, Jonat cool, Jonat packing cool. Aliran sesat sebenarnya. Aliran sesat. Enggak, zaman sekarang banyak band metal tuh yang gitarnya di sini gitu loh. Jadi gue minta maaf ya buat kalian-kalian yang main gitarnya di sini, you're not cool, udah gitu aja. Gitu, amin, like, dulu kan. Di dada ya. Seriously, di dada atau di mana? You look like a jazz player, you know what I'm saying? You're not cool. You're just not cool. I don't care. Alasannya gue nggak peduli, nggak cool, udah titik aja. Gue nggak peduli sakit hati, marah, apa segala macam. I don't care. You're not cool. Udah gitu aja. You're not cool. Terus dia dalam hati dia, kan gue gitu kan. Aku gitu lah. Aku gitu lah. Tapi dia enggak kok. Dia enggak. Dia di tengah-tengah lah. Di tengah-tengah antara Tete sama ini. Antara Tete sama Anu. Pokoknya enggak di bawah, enggak di atas.
Dia di bawah di atas. Jebakan Batman gua kemarin. langsung gak enak gitu. Langsung ngukur. Langsung gak enak gitu. Oh ini kalau kayak itu nggak apa-apa Mbak. Astagfirullahaladzim. Tapi Hera cool kok. Asik dia. Keren. Asik. Mick Mars. Mik Mas, yo So let me know. You know, 30 tahun, you guys still doing this. Gue yakin drive-nya karena passion kan. Emang kayak Pastilah. identitas atau gimana kan. Nggak karena kayak ngejar sesuatu secara Ada yang dikejar udah umur segini. Iya. nggak bukan masalah umurnya. Enggak, maksudnya kita bilangin karena udah usia segini, kita hanya cari eksistensi aja. Eksistensi yang orang bakal jadi acuan juga. Karena buat mereka nanti mungkin mikir kan, musisi paling umur berapa udah pensiun gitu loh. Tapi kan we know. Sebenarnya itu Gitu loh. inspirational loh. Iya, Buat gue ya. buat gue itu aja. Satu, jangankan gini, untuk bertahan nge-band as a band gitu loh ya. Yap. Mau gonta-ganti personel atau enggak gitu loh. 3-4 tahun aja udah susah. Udah Banget. susah. 2-3 tahun tuh udah average age of a band yang mulai dari nol atau you know, even yang musisinya udah lama ya. Ya. Itu 2-3 tahun average age. Setelah itu finish. Iya. Ya, itu Kalaupun boring, mereka ini boring lagi gitu. and then you know, lu nggak bisa bilang ada continuity juga sih sebenarnya. But so sampai 30 tahun bisa bertahan itu kan satu super langka, kedua lu udah ngelewatin sekian waktu tren berubah. Sekian abad. Yes, teknologi sekian abad. Abad buset. Lama banget. Gue sampai kaget gitu nengok Dia nih kayak gue nih, vampire lu vampire. sebelum Masehi ngomongnya dia tadi. Sebelum Masehi, Ampun gue. vampire nih. Dari dulu sampai sekarang nggak berubah gitu. Beneran. Jadi pertanyaan, Abad. lu minum darah apa gitu ya? Hampir ya. Kan perubahan-perubahan itu, I mean seriously, itu salah satu dari tantangan besarnya kita sebenarnya di dunia apa aja sama sih. I mean orang tuh kalau udah di A, pergeseran tuh belum tentu dia bisa ikutin gitu loh. Terus belum tentu ada keberanian untuk tetap mempertahankan A. Misalnya lu mainnya metal 30 tahun kemudian gitu loh, kan segala macam perubahan dan tren dan TikTok, viralitas, K-pop segala macam, lu masih mau main metal ala dulu atau tiba-tiba lu jadi ikut-ikutan metal ala sekarang yang udah jauh banget bedanya dan mungkin gak nyambung juga. Inspirasi sih kalau lagu ciptaan. Kalau hatinya lagi melu Iya. ya. Ya udah. Kalau kalian nggak ngelihat sisi itunya, gue yakin kalian nulis lagu, kalian tulis aja lagu kan, Iya. Gitu. Biasanya gitu. nggak ada kayak mikirin sekarang lagi apa yang ngetren ya. Enggak ada ya gitu. Enggak kan? Biasa aja. Enggak ada. Bedanya cuman sekarang rekaman dengan udah all digital yang udah, I think kalau menurut gua di satu, maksudnya ada banyak yang asik dan convenient ya dengan teknologi sekarang, tapi ada banyak juga yang enggak ini. Jadi di satu sisi karena terlalu mudah, kayak zaman dulu kalian pasti ngalamin kan zaman pita analog 2 inch, Ngalamin gue juga. ya kan? Iya. Itu Ngalamin. motong ngeditnya itu setengah mati loh. Yes. Kalau udah salah mesti ngulang deh. Pulang lagi, Iya. balik lagi, Iya. potong lagi, Iya. potong lagi. Wah itu bisa Belum lagi dulu kan tip spacing-nya. Iya. dipotong bener dipotong. Yes, beneran dipotong. Bener dipotong. gitu. Bukan kayak sekarang. Enggak gampang tinggal Geser. Ya, sekarang tuh. Itu kita ngalamin. Kalau masih ingat zaman itu, tapi sebenarnya di kuping gua, dan ini bukan cuma gua doang yang ngomong, tetap ada yang nggak bisa diduplicate sih sebenarnya. Ya, Karena high end frequency itu berapa dalam pun ataupun tinggi pun note-nya. frekuensi sampling rate-nya tetap ada yang miss di situ sebenarnya. Jadi kita masih ada yang ada bedanya sebenarnya. Ada Terus bedanya. nggak ada tip compression macam-macam sih Maksudnya itu sebenarnya. humannya ada. Yes, gitu. Yes. Jadi kalau komputer kan kita bisa duplikat ya. Jadi Ya. itu sama-sama persis. Gitu.
Iya, Tapi kalau kita ngulang sendiri kan pasti berbeda. Walaupun sama tapi pasti Iya. ada bedanya. ya gue ngerti juga kan, misalnya kita bikin part, oke ini verse A dan dia ngulang 4 kali sama aja, lu Iya. tinggal copy paste, you know what I mean? Zaman dulu kan lu harus take lagi. Iya. 4 kali balik yang 4 Iya. kali. Iya, terus salah sering kali ya lu Iya. ngulang aja lagi dari depan. Mm-mm. That's the reason Iya, why. benar. Dan gue juga nggak demen terlalu banyak band yang terlalu ngandelin sequencer gitu. Nah, kadang-kadang sampai 16 channel hanya sequencernya aja yang gue ada agak ada bingung juga ngapain aja sih. Dan udah ada berapa band yang gue marahin di acara gue yang ketika mereka main entah kenapa getaran panggung atau gimana laptopnya hang. Karena terlalu banyak dia mungkin. Ya, I don't know man, hang and then bandnya nggak bisa main gitu loh, you know what I mean? Karena di komputer kan. Karena pakai komputer dan kalau misalnya tetap main ada aja ngelesnya kayak nanti nggak sama atau curiganya gua Bisa. iya, mereka tuh sebenarnya a lot of bands mereka itu kayak lip sync, Lip sync, mereka betul. tuh Banyak kan gitu. mereka itu Pura-pura main. Ya kan? jadi kalau itu nggak ada mungkin nggak pede atau ternyata mainnya nggak Salah. gitu rapi, soundnya kurang ini dan itu. Jadi karena ada band yang sampai gue tegur gitarisnya ketika setengah jam lebih 40 menitan bahkan nggak main-main bandnya karena hang. Ada masalah apa? Gue pernah ngalamin itu. Nah, pakai sequencer kan itu masalahnya, Waktu betul nggak? itu manggung di sama DSS itu, Ah, sama grup aku punya Om Doni, DSS. itu 6 keyboardis, otomatis Anjir, dong keyboardis. nggak ada ini kan, istilahnya memang mengandalkan sequencer. Yes. Tapi kebetulan di saat itu kita pakai pemain bass dan drum. Oke. Kebetulan Oke. gitu loh. Jadi pas mau ngikutin itu mau disetel, jatuh dong laptopnya. Ya Allah, waduh. Bener-bener nggak nyala. Waduh. Untungnya ada pemain bass sama drum. Jadi Pemain oke, keyboard terus berenam ya bisa. Bagus lah. Jadi nggak pakai lama berhentinya kan? Maksudnya atau Lama juga. Lama juga Kita berarti. pikir tuh bisa gitu. Udah otak jadi dicoba-coba dulu. Wah, ya jatuh mah susah. And then akhirnya mutusin tuh ya udah main aja. Ya udah langsung aja deh. Gitu. Cuman ya gitu. Temponya Sepi ya? jadi lambatan. Jadi sepi nggak? Ya enggak juga Ya. sih, enggak. Cuman Temponya jadi lebih lama, enggak- bukannya lebih cepat ya, bukan lebih cepat ya. Iya, agak lambat sedikit. Ya, tapi iya pernah gue juga ngalamin. Sama itu, sama Pernah almarhum Irianti Erning Praja itu. Hmm. Oh, iya. Sempat main di situ. Ngalamin lah hal-hal Tapi kalau yang Spencer kayak pasti Emang nggak enak sih. bermasalah. gitu. Enakan ngeband. Itu Iya, dia. ngeband. Kita nih ngeband semua. Aku kalau pakai Ngeband semua orang-orang Kalau ngeband. Dreamer pakai begitu. Sekarang Pakai. sequencer. Kemarin main di Hellprint tahun berapa tuh? 3 tahun lalu apa ya kayaknya. Terus udah kita kebagian kan band 3 terakhir setelah Down for Life kita main. Udah siap-siap gue di atas ya segala macam. Cuman kurang colokan doang, kagak disedia, kagak ngerti. Jadi ini nggak hidup. Mampus nih gimana mampus gue. Wah itu udah setel Down for Life udah mau kelar lagi satu, ini udah satu lagu lagi. Gimana ini? Wah nyari semua segala, dia juga segala nyari, udah dicolok, kan gelap bang. Iya. Pindah panggung tuh kan cuma ditutup layar doang dan itu all dark. Oh my god ini gimana? Terus udah akhirnya nggak bisa, udah berhenti, kagak jadi main. Gue bilang gitu kan, main lah Win, main live aja. Hah? Mati gue, kata gue gitu. Masalah udah biasa main pakai sequencer, tiba-tiba ngitung, jep. Aduh, gue ngitungnya gimana ya? Kita lihat-lihatan aja ya. Jadinya dari sepanjang lagu tuh, pokoknya kalau baru mulai, gue madepnya ke sana aja. Oke, baru balik. Nggak, Kalau nggak bisa. Yang pertamanya bener nggak atau salah? Benar, benar. Ya bener. Cuma pas udah gitu salah pula. Enggak, untungnya benar. Jadi pas untungnya latihan seperti biasa dulu kita di studio, walaupun pakai sequencer, kita mainnya live asli. Nah itu akhirnya kita ketolong. Alhamdulillah, cuman udah sampai bawah, buset nih keringetan rasanya. Ini gimana? Tapi akhirnya tahu kan? Tahu, bisa. Untungnya gue juga orangnya kagak pusing hal-hal begitu. Yang nggak nyalain. Nggak nyala, mati udah. Main live 5 lagu. Untungnya cuman kebagian 5 lagu, cuman deg-degan.
Aduh, ini ngitungnya gimana? Cet. Iya itu dia. Itu dia. Buset, Itu dia. stres. Itu band yang gue tegur tuh ketika gitarisnya yang supposedly dia jago, udah di endorse dan sebagainya. Ketika bagian solonya tuh kok mainnya kurang jelas dan nggak ini kan. Terus gue dengerin, oke ini sequencernya entah ada yang padam, nggak full maksudnya, masih agak kedengeran. Terus gue dengerin, masih ada kedengeran bunyi gitar yang dia mainin, tapi kurang tegas ya tonenya, dan kayak nggak kurang beneran matching gitu. Gue curiga dong, gue nanya dong, alasannya sequencernya bermasalah padam. Gue langsung bilang, lu tuh ngomong sama Ezra Simanjuntak ya. Lu jangan ngomong kayak gitu. Lu kenapa ngeles sama gue? Ya. Lu mainnya yang bener-bener aja mainnya. Nggak bisa lu bilang kena sequencernya bang begini. Jadi gitaris lu mencet notnya. Iya. Gimana sih Harus gitu loh. sesuai. Nah gue tegur. Gitu ya? Jadi ternyata dia kayak minus one jadinya ya kan. Jadi dia di on stage itu dia cuman kayak gitarnya yang bunyi itu cuman nambahin hasil recordingnya. Jadi dia nggak mencet pun masih kedengeran solonya sebenarnya. Ada gaya. Nah tapi karena ada masalah, sequencernya entah mungkin harusnya berapa track atau channel jadi lebih kenceng kedengarannya jadi enggak. Terus sound gitarnya itu nggak cukup tinggi ya volumenya. Jadi kan waktu gue dengerin ketahuan kan, kok mainnya ini kok nggak beneran, nggak bulat kok pelan, kok apa gitu loh, kok nggak dapet, kok kurang sinkron. Ketahuan intinya itu. Intinya itu. Nah itu yang gue nggak bisa terima. Gue tegur, lu pengen jadi gitar hero, Iya, nggak bisa begitu ya. lu di endorse. Benar. Gimana? Ya kan? Nama itu ya. Yang gitaris berasa. Baru mau mimpi. Bobo. Tapi ya gitulah, problema sequencer tuh pasti begitu. Iya, tapi Kadang kalau kalian lupa nggak ngandelin sequencer kan? Atau Geger gimana? Masih old Enggak, kita school? enggak ya. Enggak. Masih full Tapi ada on satu band. lagu doang itu yang hadirmu itu kan pakai sequencer harus yang kayak gitu ya. Hadirmu itu Oh, enggak kan kita pernah itu ya Coba bikin enggak pakai. Walaupun bikin pakai begitu tapi kita live-nya live aja. Jadi kalaupun ada misalnya di depan doang sebenarnya yang buat kayak nganterin Nggak atau buat apa-apa. sebenarnya itu nggak terlalu masalah buat gua. Masalah Yang full. jadi isu udahlah full, dan kalau itunya padam kacau, bandnya kayak nggak bisa main gitu loh zaman sekarang. Itu yang gua nggak Tapi semuanya begitu mah. Band-band sekarang. ya itu yang gua. Hampir semua. Dan gue biasanya kalau di acara gue ngomong di depan dulu. Gue tanya, ini band lu masih bisa main nggak? Kalau itu lu padam dan sama sekali nggak ada cara untuk lu bisa Lo harus main betulin. Can you just play? Atau is it an issue gitu loh? Kalau it's an issue, gue tanya apa jaminan gue nih? Ya. Gue milih band lu main di acara gue, and then shit happens, terus semua orang harus nunggu lu sampai 30 menit. Ya. Because that what happens di acara itu, makanya gue marah. Tapi Gitu. emang harus prepare sih kalau kayak gitu. Iya, Setidaknya harus nyimpen USB yang bisa langsung dicolok. Ya benar dibilang kayak minus one itu. Kayak Nah, the problem is that ada beberapa kali yang kejadian di acara gua tuh yang mereka udah bawa laptop cadangan dan sebagainya, it still doesn't work gitu loh. Itu yang Pernah kayak gitu. yes, benar. Banyak masalah. Banyak kok. Banyak. Ada kita nggak tahu, nggak tahu whatever it is, nggak ngerti gua. Apalagi yang udah main 8 channel, 16 channel, yang gua nanya apa aja isinya. ya. Oh iya, yang ada production manager, ada satu band sampai dipecat. Di acara gua malam itu juga production manajernya, head crew-nya semuanya dipecat malam itu juga, dipecat. Kacau, bandnya main hancur, udahlah mereka paksain main, berantakan, bandnya malu, gua jadi marah, gua kesel, ya kan? And sound engineer gua kebetulan nanganin ininya mereka. Dia ngasih tau gue, ini bakal bermasalah kayaknya 16 channel gitu loh soalnya. Banyak banget. Jadi ada banyak hal yang mereka sebenarnya secara production belum, I don't know, mungkin 100% siap, jam terbang, I don't know, nggak ngerti juga gue. But itu salah satu polemiknya kalau di mata gue, bukannya nggak dukung teknologi, bukannya nggak dukung all these things, karena di satu sisi kan itu menghemat dalam kutip biaya. Kalau lu mau mengadakan semua bunyi-bunyian itu secara live, tapi ada yang mainin, berapa orang tuh yang main on stage, ceritanya gitu. Tapi satu sisi lagi di hati gue adalah, kalau itu masalahnya kenapa lu harus bikin begitu ya? Ya nggak usah ada. Itu menurut gue. Kenapa harus ada? Yang berhasil sih sukses. Iya, kalau misalnya, jadi misalnya gini. Mainnya rapi lah. Entah kenapa, gue ngerasa tetap orang bisa nuduh gue terlalu old school. Ya, I don't care, whatever gitu loh.
misalnya jadi ada biola apa segala macam yang apa ini Ya, semua komplit lah, wah, aransemen. keren banget lah Full aransemennya aransemen. ya, pakai AI kali gitu loh ya bukan bener orang beneran juga kali gitu loh ya bohong banget lo kali gitu loh ya kan. Tuh udah gitu nah di on stage-nya tuh musisinya cuma berdiri dulu kayak gini sebenarnya bunyi. I don't think that's cool. Sekarang banyak band-band I don't think justru so. fucking I don't know. fucking It's not cool man gitu loh ya. Lu berdiri gitu, cok terus mau jangan cia keren kali wah gitu ya. udah bohongan. Ternyata dia lagi kayak gini, tolong ambilin minum, gitarnya aja jangan gitu ya. Tetap bunyi, tetap You bunyi. liar man, you know, like seriously dude gitu. Gue di zaman AI yang lagi kayak gini, kita otentisitas kita di mana kalau kayak gitu sih kok itu Harus orisinil ya. iya Iya, kalau zaman kita Maksudnya. kita senangnya begitu. Cuman kalau ngikutin zaman dia sekarang band yang Dreamer gue juga begitu, Bang. Sama. ya itu dia yang gue Susah. sayangkan di satu sisi ya Hmm. you know I mean seriously let me ask you as a guitarist pakai digital effect Ya. pakai digital effect nggak? Pakai. Ya itu berasa nggak dari era sebelumnya yang itu semuanya tuh analog tuh harus bener ya bukan dari IR atau dari Iya. sampling atau apa Iya, berasa. berasa Berasa, Bang. ada rasa kayak ini masih kurang nggak Iya. pakai ininya apa beneran yang gede-gede gitu atau Efeknya. efeknya pakai apa? Efeknya ya Cukup atau ya. atau harus pakai sampling kayak gitu. Oh enggak, udah cukup pakai itu. Digital efeknya Digital effect ya, yang gede apa yang yang gede. Apa judulnya? Judulnya Utopia. ya Se oh nggak terlalu gede amat ya. Ribet nggak sih ngaturnya ngutang-ngatingnya Ya sekarang sih udah nggak ribet, kalau awal-awal ya ribet. dulu maksudnya Iya. zaman dulu Dulu sih pakai yang kayak mobil-mobilan. mobil-mobilan kan Dulu sini-sininya ya. analog. Mobil-mobilan. Kalau sekarang enggak yang digital. ya digital kan lebih convenient kan lebih ini kita bisa macam-macam ya kan tapi kalau dari segi bunyi bisa ngerasa ini nggak sih atau udah cukup aman dan udah cukup real sekarang Kan bisa dipilih dari mana yang lebih cocok dengan lagu, tergantung lagunya juga kan. Ini suaranya udah gini. udah ngantuk banget oh udah jam segini ya udah ini ya Fals suaranya. Suaranya hilang. Ngomongnya fals ya. Ngomong aja udah fals. Udah terus aja ngomong ditanya. Sana dulu ya. Dia pemalu. oh pemalu Malu malu. pemalu apa malu-maluin Oh yang malu-malu ini yang satu. oh Itu kagak ada. enggak ini sebenarnya Enggak, lu kan dijawabnya lain. gue penasaran Jadi dia nggak pernah ngomong. Sebenarnya- Giliran ngomong Error. sebenarnya kalian nggak kasih dia data apa gimana sih sebenarnya Bukan. mendadak. Ini dari mendadak. dulu begitu ya. Pernah nih ada bocoran dari kita waktu itu launching tuh. Geger pernah launching. Terus wartawan di belakang tuh ngomong, tanya tuh pemain drumnya tuh nggak bisa ngomong tuh lu tanya deh. Gitu. Makanya dia paling takut. Suka nggak nyambung, Bang. Suka nggak nyambung. Tanya itu pemain drumnya tuh. Gitu. Orang ditanya definisi apa kemarin tuh? Seksi cool apa buat seorang drummer katanya. Nggak pakai celana katanya gitu. Kayak mana itu coba? Dia tuh mikirnya tuh seksi gitu. Iya. Nggak pakai celana. Nggak pakai Jawaban. celana. Tapi benar sih. ada benernya maksudnya Iya, walaupun PA nggak apa-apalah. dari sekian lama 3 dekade kan nggak itu tuh benar-benar kalau dari segi jam terbang manggung ngelewatin segitu banyak era ada saatnya atau waktu-waktunya kalian merasa as a band maksud gue yang terlepas dari penyanyi yang bongkar pasang ataupun gontakan di personel ngerasa pengen give up sama sekali Nyerah. tuh kayaknya susah Rasa banget pengen nyerah Justru makin gila. Masih pengen inilah. Mana ada musik.
Berhenti ya. berhenti. Nggak ada kata menyerah. Nggak Itu dia tuh. ada. No way. Nggak, Sebenarnya capek sih. Capek sih. Kita capek ya. Kita kita kayak berdua. Gimana, Wi? Gimana? Capek kan? Wi, gimana, Wi? Tia gimana? Punya nggak temen? Nyari ngubek-ngubek. Capek. Karena capek bongkar pasang. Iya. Sebenarnya capek. Tapi karena kita memang seneng musik, kita genenya tuh musik, genetiknya tuh musik gitu. Iya. Jadi kalau kita genetik musik tuh nggak bisa dihilangin. Disuruh Sampai yang lain banyak. tuh Iya benar. Banyak yang Nggak bisa. komen tuh kalau di YouTube tuh, ini band paling terbanyak ganti-ganti vokal. Gitu. Ada kali 10 kali. Nggak tahu lah. 10 Sampai orang capek. apa 20 orang kali. Dadakan event tahun baru kan, kita kelimpungan tau nggak? Enggak ada Penyanyi. Pengen lihat kita nih penyanyinya seperti apa. Penyanyi yang ngeles. Aku main di sini, samperin, pengen lihat nih sebelum kita deal sama dia. Aku nggak jadi nyanyi di situ. Gila, pas giliran tahun baru, hancur dong. Tapi main, tetap main. Maksudnya vokalnya tuh enggak Hancur. Enggak Hancur, sesuai. nggak sesuai. Lah ini Sesuai bukan sama kita. geger gitu. Geger namanya. Iya, Geger kalong, waduh kacau banget deh. geger Aduh. punggung. Pernah ngalamin tuh Bang kayak gitu. Saking Belum ada gua. Saking nyari-nyari susah emang. Yang penting kalian nggak pernah nyerah. Nggak ada tuh dalam kamus kalian mau nyerah Nah, atau berhenti ntar aja kan dulu. disangkanya kirain nggak ada. Ya enak aja lo nggak ada. Kita terus Paling berusaha. vakum-vakum. Nggak dulu. Masih. Vakum tapi di belakangnya kita Masih bikin sesuatu. bikin gitu. Mau didengerin orang kayak mau enggak Apa-apa, ya yang penting bodo kitanya amat, yang ada penting ya. berkarya kan. Itu aja. Gitu. Nah, salutnya gue pertama satu wanita di dunia rock itu satu. Tapi tadi kalian semua bilang itu bukan suatu isu yang mengganggu juga, ya kan? Even dari zaman dulu. Gitu. Kedua, kalian sebagai ibu kan nggak gampang, punya anak dan sebagainya, berat banget. Dan kita laki-laki aja yang nggak hamil, nggak melahirkan, rata-rata banyak kan les. Ngeles. Enggak, maksudnya terlalu banyak anak band yang gue ketemu tuh nyerah soalnya. Oke. So, Wonder Woman. and all of them are men, bukannya cewek enggak ya, tapi all of them are men, laki-laki, bukan kebanyakan, semua. Ya anggap aja 99%, 1% yang cewek. Dan cewek kalaupun sampai mereka berhenti nyerah is because they got married, suaminya mungkin kurang mendukung atau malah melarang sama sekali, atau dia memutuskan oke, anaknya lahir, that's it, ya kan? Nggak ada sedikit pun hati, semangat, pikiran untuk masih terus ini musik. Dan belum tahu kalau misalnya nantinya, mungkin kangen atau mau balik lagi. Cuman it's understandable dari segi konteks menjadi seorang ibu dan tanggung jawabnya seperti apa, membesarkan anak, beratnya, kenapa itu menurut gue wajar. Bukan mau ini ya. Sementara kalau laki-laki it's a different problem, tapi banyak banget dari mereka yang nyerah. Makanya Tapi ini penting buat gue kenyataannya nanya. sih, dari punya anak, dari belum punya anak, terus punya anak, sampai punya cucu. Nah itu dia, maksudnya udah Artinya kan nenek-nenek gitu. Ini. Aki-aki. Ya ketahuan dong. Tahuan dong pokoknya. Dari tadi berusaha Gue menjaga. doang sih, gue doang yang punya cucu. Iya, cuman Mbak Wiwi kok yang punya cucu baru. Nah, that's fine. That's even more amazing. Satu ya, seperti yang gue bilang tadi, jadi terkesan cemen banget laki-laki yang nyerah. Ember. Cemen Iya. lo, yang nyerah lo Iya. cemen gitu. Emang iya. Waktu Geger lagi jalan gitu. Kalian ingat gak sih band yang muncul saat itu kan ada Wondergel. Oh iya tuh. Gel, tahu. Traksap. Tracksep, tahu gue. Tracksep gue ikut ngurus. Oh, zaman-zaman itu ya. Iya, Rekamannya sih. Itu berbarengan tuh kayaknya. Wondergel, Tapi iya. berbarengan. Betul. Tapi yang nonjol rocknya tuh kayaknya kita deh.
kayaknya ya. Iya, iya. Gitu ya. iya. Mungkin gitu. Iyalah, Iya. lu aja taunya Emang GR. siapa lagi? Iya. Gak ada lagi ya? Mm-mm. Siapa lagi yang gak Nggak ada? ada lagi kayaknya zaman itu. Paling sih tapi pop Ini kan ya. baru dia kan baru. Hip hop, pop, pop, pop. Iya. Bukan, bukan. Drummernya cowok. Oh, Oh iya, cowok. Oh iya. Oh, Iya. gak inget Baru tuh. tahu. Si namanya cowok. Oh, Bukan cowok. sih dong, sih. Sihi. Si. Zaman sekarang. Si. Nggak boleh begitu. Enggak, maksudnya ada cowoknya sih. Sihi. Transgender. Transgender. Bisa jadi. Kurang aja. Aminnya. Yang ngomong ya. Waria. You know. Aduh. Bisa aja nggak apa-apa Ya, sih. ya, Bebas ya. mereka udah Bebas nggak aja. ada ya? Emang apa? Mereka udah nggak ada. Nggak ada. Yang masih Kayaknya udah awet nggak ada. lah kita. Kayaknya udah nggak ada. Nggak ada ya. Itu maksud gua kalau Tricep kan itu si Bim 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 yang Bim. jadi music producernya. Ngelihat mereka main di Tricep ya. Tricep. Jadi waktu rekamannya gue ikut bantuinnya agar ada bingung karena mereka mainnya masih sangat jauh dari rapi ya. Sebenarnya kalau gitarisnya ada yang lihat sekian banyak dari isian gitarnya gue yang ganti sebenarnya. Oh, really? Cuman si Indra bilang, tapi lu mainnya yang Biasa jangan aja, jangan biasa rapi aja, banget. ya. Jadi gue ganti. Tapi mereka nggak tahu, kita nggak bilang sampai gue ketemu lagi sama personil Tricep-nya berapa bulan yang lalu. Kayaknya gue cerita deh ke dia. Nggak ingat ya, gue skip terlalu banyak minum. Dia juga. Dia juga. Minum teh. Aduh. Nah, udah jadi ibu-ibu lah ya kan, anaknya udah gede. Dan cuman waktu itu kan masih high school ya mereka. Iya. Jadi waktu ketemu lagi udah SMA anaknya ya? udah gede atau gimana, gue agak kaget juga. Ada sekarang ya. Udah Nggak ada ya? lama nggak ada. Lagunya Kita nggak mereka tahu diri banget ya. Nggak tahu diri. Nggak tahu diri. enggak, gue seneng banget Kamlen. Setiap kali nyebut nama band udah nggak ada kan, udah nggak ada kan. Kayaknya pengakuan banget digeger doang. Iya, seneng gue dengernya ini tuh. Udah nggak ada kan bandnya. Nggak ada. Cuman kami doang yang kayak gini ya. Awalnya kita nggak ada. Padahal kita kan ada terus. Ada lagu baru di YouTube gitu kan. Selalu ada yang baru. Ya, Kita iya. kita hibernasi. Iya. Hibernasi. Maksudnya kalian nggak bubar, kalian nggak nyerah. Itu sih poin gue sih itu dari tadi kan. Karena ini Indonesia ya, beda ininya. But bukan berarti kalau masuk gue nyerah tuh beneran kelar, itu maksud gue ya kan. Ya, mereka yang jadi anak band yang sebenarnya menurut gue potensial banget atau bahkan jago sebenarnya, selesai gitu loh. Gitarisnya udah nggak main gitar lagi misalnya ya kan. And apa namanya, apapun yang jadi kalau misalnya bandnya sama, misalnya Nora hancur atau nggak keren sama sekali, oke, it's one thing itu. Kayak kalau band kayak itu mendingan dibubarin tuh. Iya. Bro, bagus banget lu bubar. Good. Kita udah bubar bang, bagus. Lo kenapa pemain lu nggak keren sama sekali? Payah gitu. Lebih baik jujur. Beneran. Iya. But yang gua sayangkan ada banyak banget sebenarnya punya potensial tapi they just like quit gitu loh, Yan. Kita tuh masih lanjut terus karena nggak jago-jago. Sampai jago nantinya. Baru berhenti. Jujur ya. Itu udah jawaban jujur itu. Itu band gua hibernasi juga, band gua band hobi sih ya. So gua sama anak gitu juga, kita selagi gua masih hidup gua bilang gitu ya, band tetap ada, karena satu hari nanti berharap akan main rapi gitu loh ya, akan main benar. Karena gua walaupun lagunya semua gue yang tulis, gue skip semuanya gitu loh ya kan. Ya kan, ini ada ex bassist gue nih, udah lama banget. Dia semuanya masih hafal, jadi gue kalau waktu Lek, ajarin gue dulu Lek. Padahal dia basis. Ya, nanti dia susah-susah sampai botak ngeliat. iya, itu makanya. Ini gara-gara lu nih. Jadi ntar dia rekam gitu ya kan, videonya dikirim ke gua, ntar gua kulik. Tapi solonya gua enggak ya. Solonya ya gua aja solo, kalau solo gua. Dan sering kali gua dengerin solo gua, ini gua main apa gitu. Nggak tahu ya. Iya, ujung-ujungnya main live gua ngarang-ngarang juga gitu. Jadi maksud gua nggak mau bubarin bandnya supaya satu hari nanti nggak tahu kapan gitu loh ya kan. Gua akan mainnya proper gitu loh kalau gua sih. Oke, next time. Kita juga gitu ya. Iya, Kalian juga gitu. sama. Karena nggak jago. Ya. Sorry. Belum jago, makanya nggak berhenti. Makanya nggak berhenti. Nyoba terus. Kalian kan single. Nah ini kan nanti Agustus ya, yang Nusantara itu ya. Kalau dari segi
full release album gitu yang kayak ada 10 lagu tuh udah ada berapa album sih sebenarnya? Kalau waktu album itu sebenarnya kita dua. Oke. Dua album, yang pertama Tajir, nah yang kedua itu tidak dikeluarkan. Keluarin. Boleh. Pendem. Sama Happy Records. iya. Karena Itu sempat kita bikin video klip, tapi nggak tahu kenapa tuh bikin video klip di situ kayak, lu ngerasa nggak sih itu kayak kuntilanak kita semua. Astaga Tuhan. Sumpah, bajunya putih. di Perhatiin mana? nggak? Apanya? Terus ada yang kesurupan. Astaga. Iya, Enggak, maksudnya kelihatan di videonya. kita lagi syuting tuh ada yang kesurupan. Aduh ya Allah. Videonya itu soalnya di Gua jadi lihat pohon dekat apa ya kayak hutan pinus gitu. gitu. Seperti Tempat itu Sorry, di videonya ada penampakan gitu maksudnya. enggak, justru sih. penampakannya kita Kita nih gitu. kayak Berarti kalian penampakannya. itu makanya nggak dikeluarin. Aduh. Kan itu siapa sih dulu almarhum Pak Hadi ya? Bilang, gila lo ya. Ini kan cantik aslinya. Iya. Maksudnya vokalisnya gitu yang lain. Kalau gue sih relatif lah ya. Tapi kita Kok jadinya mati ya. kayak gini. Photoshop gitu. itu yang tentatif. Kok jadinya kayak gini. Dan bajunya Nggak sesuai. kebetulan putih. Nggak sesuai. Iya. Gitu. Maksudnya Nggak jadi dikeluarin gitu. Nggak tahu kenapa. sesuatu. sealbumnya nggak dikeluarin. Iya, itu Tapi aku album. mau ngomong sih nggak dikeluarin karena apa, tapi nanti di luar podcastnya aja. Emang kenapa sih? Nggak enak Jangan jadinya. Nggak ada enak. podcast. Apa ini It's private about- gitu? It's about all the money. I see. Oke, paham. Ya, ya. Ini sama lah gitu. Sementara syuting video klipnya itu ada yang kerusakan, Ada ada kesurupan. Terus Kesurupan, drummernya itu si Dewi ya. Itu Jadi kan dia, anterin yuk ke toilet. Nah itu kan ada yang mau begini, ada yang mau ngintip gitu kan. Ya Allah. Nah, terus pas aku lihat itu nggak mungkin karena nih, Gue jadi serem sih, gue takut juga. karena gini, dia itu ke toilet, nggak mungkin orang ngintip karena di sininya comberan. Bayang Oke. nggak? Tuh kan aneh. Ada yang kesurupan. Kesurupan. Makanya album kedua tuh nggak tahu kenapa. Kayak dipendem aja. Gitu. tapi di videonya sendiri kelihatan kayak ada makhluk apa Nggak gimana ada. kayak ada lewat-lewat. Kami bilang kitanya yang kayak Kitanya yang kayak makhluk. iya. Makhluk Padahal astral. itu ya boleh dibilang Pak Hadi itu modalinnya gila-gilaan dia. Modalin kita tuh. Kostumnya, make upnya, semua dipikirin gitu. Ada disediain lah desainer gitu. Nggak tahu modelnya. Sayang ya, artinya kalian udah rekaman segala macam. Album lagi. Tapi kalau misalnya kalian mau re-record lagu yang ada di album tuh boleh apa enggak? Dalam Kayaknya lagunya juga lupa deh, ini sama dia semua. enggak ada demonya atau apa yang kalian bisa dengar? Boronya Boro-boro mana? kan nggak keluar. Nggak Kan dikasih. Dem- semua disimpan di mereka. Wah, Sayang ya. nggak bisa dibikin ulang juga kalaupun ada lagu Nggak yang mau di ini take ulang. Nah, Gila ya. Aduh, sorry. Iya, nggak apa-apa. Nggak It's okay. itu. Sebenarnya gue juga pengen minta tolong. Mana nih Abah? kenapa minum? Bir. Waktu gue di Medan, jadi Scene Metal kami melakukan kegiatan charity juga ada di nama kafe depan rumah gue, Sudut 69. Anak-anak metal tuh ngumpulin. Jadi kita udah kirim 4 apa 5 truk gede ya ke area-area yang dibutuhkan di Aceh. And kabarnya tuh sebenarnya mau dibilang lucu, nggak lucu, tapi jadi lucu karena saking ada pakaiannya aja, laki-laki tuh pakai pakaian kerudung perempuan, pakai daster perempuan. Terus dan noraknya tuh ada yang udahlah kayak gitu, di ininya juga dipakai. Iya gue lihat. Iya no, Iya norak. Ada baju ya. Nggak ada baju. Norak banget gitu. Tapi sebenarnya tuh sangat apa namanya? Prihatin kan. Dan ini ada satu lagi nih gue mau mention dikit. Jadi Dewan Kesenian Jakarta and Makara Art Center UI
akan memproduksi rendang sampai 4 ton rendang. Karena kalau cuma sembako gitu aja kasihan juga nggak ngerasain masakan kali ya. 4 ton rendang akan dikirimkan ke beberapa titik pengungsian bencana Sumatera. Jadi buat teman-teman yang ingin berdonasi atau nyumbang, bisa silakan Chris yang akan dipajang di video atau gambar podcast ini, dan foundation yang mengelolanya akan memastikan itu akan disalurkan bagi mereka-mereka yang dibutuhkan. Dan ini it's coming like soon. Ya, jadi please guys, buat teman-teman yang terbuka pintu hatinya untuk membantu, tolong banget please help. 4 ton rendangnya akan dikirimkan. Semoga mereka-mereka yang mungkin udah sekian lama nggak rasakan masakan rendang, yang tadinya nggak pernah mikir gitu, sekarang moga-moga agak sedikit menghibur terlepas dari kebutuhan makanan mereka. Thank you so much, right guys. And untuk menutup obrolan kita hari ini, kita tuh lagi di venue yang akan jadi rumah barunya The Rock Campus. Kita lagi di Pandora, di Melawai Blok M. Thank you so much Pandora, Abah Agus, juga Indri, my manager, and my team yang udah dengan susah payah untuk memastikan podcast The Rock Campus In Your Face ini selalu berjalan lancar dan asik. And Geger akan merayakan ulang tahun ke-30-nya di 2026 dengan merilis single baru berjudul Sumatera in August. Mungkin 17-an ya. Yes. Semoga beneran gua jadi untuk kalau misalnya kita bikin di sini, mau nggak? Mau lah. Ikut aja. Deal ya? Mau aja. Deal ya? Ayo. Ini di depan kamera loh. Depan kamera loh. Mana GM-nya, mana GM? GM-nya mana nih? Deal. Oke, deal ya. Deal lah. Deal ya. Bener ya. Yeay. Ayo kesampean juga ya. Kesampaiannya enggak, woi. Ngeriu. Oh my god, this is so amazing. Karena gue selalu mendukung wanita-wanita hebat Yes. in rock music. Wonder Woman. Yes. Alright. Alright. Thank you so Tos, much. tos. Terima kasih. Tos. Thank you. Yes. Terima kasih semua.